من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بأمر أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاء بالأنبياء والأولياء من أسرار ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البيسانية وأصلي وأسلم على من سجد الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه التابعين بسبيل النور وبعد. فقد قال الله تعالى في كتاب المبين أصدق القائلين إن أولياؤه إلا المتقون وقال أيضا لهم ما يشاءون عند ربهم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وقال الإمام أبو حنيفة وإمام الشافعي رضي عنهما إن لم يكن العلماء أولياء فليس لله ولي. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudari-saudariku kaum muslimat yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca kisah para wali Allah, sesungguhnya yang sedang kita baca bukan sekedar cerita tentang orang-orang besar di masa lalu. Kita sedang belajar tentang hati, belajar tentang cinta, belajar tentang bagaimana seorang hamba berjalan menuju Allah dengan penuh kerinduan dan pengorbanan. Di antara para kekasih Allah yang harum namanya hingga hari ini adalah Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau hidup di kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang setiap sudutnya dipenuhi cahaya Rasulullah SAW. Sejak kecil Allah telah menanamkan dalam dirinya kecintaan yang luar biasa kepada ibadah, zikir dan kedekatan dengannya. Saat anak-anak lain menikmati masa kecilnya dengan permainan, Syekh Muhammad Samman justru menikmati kesendiriannya bersama Allah. Beliau sedikit tidur, banyak berzikir, gemar berpuasa, dan membiasakan dirinya bangun pada waktu sahur untuk bermunajat kepada Rabb semesta alam. Betapa indahnya. Di saat kebanyakan manusia mencari kenyamanan, beliau justru mencari kedekatan. Di saat banyak orang mengajar pujian manusia, beliau memilih menjadi hamba yang hanya dikenal oleh Allah. Wahai saudariku, ada pelajaran yang sangat menyentuh dari kehidupan beliau. Beliau memiliki hati yang penuh kasih sayang. Beliau mencintai para penuntut ilmu. Beliau menyayangi orang-orang miskin. Beliau memuliakan para ulama dan orang-orang saleh. Karena sungguhnya tanda seseorang dekat kepada Allah bukan hanya banyak ibadahnya, tetapi juga lembut hatinya kepada sesama. Bukankah seorang wanita seringkali menjadi tempat berlabuhnya keluarga, menjadi tempat anak-anak mencari kasih sayang, menjadi tempat suami menemukan ketenangan? Maka hati yang lembut adalah salah satu perhiasan terindah seorang muslimah. Dan kita melihat akhlak itu begitu nyata pada diri Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu. Saudariku yang dirahmati Allah, kehidupan tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika hati terasa berat. Ada malam-malam ketika air mata jatuh tanpa diketahui siapapun. Ada doa-doa yang dipanjatkan berulang kali tetapi belum terlihat jawabannya. Ada kesulitan ekonomi, ada sakit yang berkepanjangan, ada anak yang terus kita khawatirkan, ada keluarga yang terus kita doakan, ada luka yang hanya Allah yang mengetahui. Namun kisah para wali Allah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kesulitan yang abadi selama kita tetap menggenggam pintu Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang datang kepada Syekh Muhammad Samman dengan berbagai kesulitan hidup. Ada yang terancam karam di tengah lautan, ada yang terbelit utang bertahun-tahun, ada yang tertimpa kesulitan yang terasa tidak mungkin teratasi. Lalu mereka bertawajuh kepada Allah, memohon pertolongannya, dan Allah membukakan jalan keluar yang tidak pernah mereka sangka. Bukan karena kuatnya manusia, tetapi karena luasnya rahmat Allah. Dan bukankah Allah yang dahulu menolong mereka adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini? Wahai para ibu, wahai para muslimah, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Jangan pernah menganggap kecil zikir yang kita baca. Jangan pernah merasa sisa-sisa air mata yang jatuh saat tahajud.
karena boleh jadi satu doa yang keluar dari hati yang tulus berat insya Allah daripada banyak amalan yang dilakukan tanpa kehadiran hati. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman mengajarkan agar kita memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah SAW, memperbanyak istighfar dan gemar bersedekah. Amal-amalan indah yang menjadi cahaya bagi hati, cahaya yang membuat seorang wanita tetap kuat meskipun sedang menangis, tetap sabar meskipun sedang diuji, tetap berharap meskipun keadaan belum berubah. Salah satu perkara yang paling indah dari kehidupan para wali adalah kerendahan hati mereka. Meskipun Syekh Muhammad As-Samman menjadi ulama besar yang dikenal di berbagai negeri, beliau tidak mencari kemasyhuran, beliau tidak mengejar pujian, beliau tidak membanggakan dirinya. Beliau justru berusaha menyembunyikan kelebihannya karena beliau memahami bahwa yang paling penting bukanlah bagaimana manusia memandang kita, tetapi bagaimana Allah memandang kita. Karena banyak wanita yang sepanjang hidupnya tidak dikenal manusia, tidak pernah tampil di depan banyak orang, tidak pernah dipuji, tidak pernah disebut jasanya, namun setiap hari ia membangunkan anak-anaknya untuk sholat, mengajarkan Al-Quran, menjaga kehormatan keluarganya, mendoakan orang-orang yang dicintainya, menangis dalam sujudnya. Mungkin namanya tidak dikenal di bumi, tapi sangat dikenal di langit, dan itu jauh lebih mulia. Maka marilah kita mengambil pelajaran dari kehidupan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, belajar mencintai Allah lebih daripada mencintai dunia, belajar memperbanyak zikir di tengah kesibukan, belajar bersabar dalam ujian, belajar berbaik sangka kepada Allah, belajar menjadi wanita yang lembut hatinya, belajar menjadi hamba yang ikhlas, dan belajar menjadikan setiap air mata sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Rabb yang Maha Penyayang. Para hadirat ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada awal perjalanan ruhaniyahnya, yaitu Sidin mulai menjalankan amaliyah suluk, artinya Sidin itu bakurung dalam kamar dengan bimbingan guru. Beliau masih mengenakan pakaian yang indah, sebagaimana kebiasaan masyarakat. Bila orang barang beribadah itu kan tentu memilih pakaian yang bagus. Nah, niatnya kita pakai baju hanyar untuk menghadiri acara-acara seperti ini. Sampai kaludongnya aja satu setel, sama berarti warnanya lah. Nah, itu kan bajunya sama juga lah. Nah, ini dinyatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bersumber dari hati yang bertakwa. Jadi dinyatakan untuk mengagungkan syiarnya Allah. Di antaranya adalah wali-walinya yang kita hauri hari ini. Nah, maka begitulah orang bari jualan ketika masuk khalwat tadi, waktu hendak beribadah bertunggal bakurung surangan, lalu di situ dibimbing oleh guru. Nah, jadi bukan ada guru bimbing, jangan coba-coba. Ada kisah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sidin itu kan pemimpinnya ulama tasawuf. Jadi murid Sidin ini merasa cukup sudah ilmu. Aku katakan ngaji lagi aja, aku ini pengennya mantap saja. Wah, ini sako. Dewa Allah, nah, tawala ke atas berisnya lah. Jadi kan alawai kan dia mau lagi mengaji dengan guru. Nah, tutungga gitu rumah pekurung di kamar. Nah, bamalan terus cangka bamalan. Wah, tapi kada guru menyuruh isinya bakal hendak berinisiatif seorang. Ada sama ini guru nyuruh pekurung di kamar. Amalan-amalan tertentu hari ini kan ada seorang anak yang hendak nang matur seorang nih tanpa perintah guru. Nah, merasa pulang harap sudah. Sekalinya setelah mengamalkan berhari-hari kayak malam, pada satu malam datang orang bakuda. Tuh, assalamualaikum, salam. Ya lah sini rumahnya si Ano, ya ai. Jar siapa? Ini cari pian bang. Oh ya dah. Anak mana? Perlu nambah pian perjalanan ke tempat paling indah di dunia ini. Baik. Bawa aku. Nah, bawa bakuda. Sekalinya sampai ke tempat yang sangat indah. Wah, patok taman, pepohonan, para pelayan, makanan, ada sungai. Wah, ini surga nih ini aja. Nah, ya nikmatilah ibadah engkau selama ini. Sekarang engkau nikmati. Wah, senangnya di situ. Melihat nang macam-macam kan, nang dimakan, nang diminum, nang dirasakan. Nah, bagus benar lah orang-orang situ ramah-ramah menghormati berada. Ada lawan ada merancang pilih nyaman kan, tapi nama maknya kan bilangnya berbahak aja. Pas tak guring. Guring situ. Dia tak bangun, tak burik pulang di rumah seorang. Mantapnya. Ada lapah nih, gede seungkir kayaknya lah. Anunya ada mana, kurirnya ada mana gihil kan nih. Lalu orangnya dianggotakannya. Masuk ke kamar, mau subuhnya, tas dia apa aja? Tadi aku aja kemana? Mimpin apa kali aja? Nah,
asa bujur dan panjang tadi aku dia merasa kan kurang. Nah, makan minum. Malam besok datang pula mau lawang. Nah, lagi pulang kita ke sana aja. Oke aja. Itu juga benar aku buat pulang, bawa pulang ke sana. Tiap malam soalnya dibawa orang ke taman tuh. Nah, pokoknya kada dula tuh Bang, kada bosan tuh Bang. Maafkan loh dengan kesenangan kebahagiaan di sana pelayannya luar biasa. Nah, lalu aku jujur aja. Berarti jar nih amalan kuni sampai sudah. Berarti aku jujur di hatiku nih kan apa jurang itu firasatku mengatakan aku nih wali, ternyata bujur. Buktinya aku tiap malam masuk surga. Nah, kan surga orang gambaran itu luar biasa senangnya. Lalu berbeda-beda dengan kawan. Nah, berbeda-beda dengan pengalaman apa spiritual, nah, pengalaman pribadi nih. Sampai bawa orang ke tempat yang luar biasa tadi kan. Nah, kawan ini nangar berkisahan juga. Siapa ini jadi wali nih kamu dia. Makanya dia bilang malam bawa ke surga. Nah, banyak di malam dia merasa aja bawa ke surga. Pas sampai kata linga guru sidin yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini kan sidin ini apa nih? Mazhabnya mazhab Abu Thawr. Abu Thawr itu juga murid Imam Syafi'i. Jadi kan dari ada mazhab itu di mana ini lagi. Nah, jadi kan sidin itu orang yang alim bidang fikih. Jadi jadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tadi illam yakunil ulama wa awliyaan falaisa lillahi waliyun. Amun orang wali itu kada alim, maka Tuhan kada disi wali ya. Nah, nanti pasti orang-orang yang berpotensi jadi wali itu orang alim lah jadi wali itu nah. Jadi tiap wali pasti alim. Tiap orang alim belum tentu wali. Nah, itu. Jadi bila tiap orang wali pasti alim. Cuma ada orang wali itu pura-pura kada alim, nah pulang alimnya juga. Kita nih, ya dia di kampung orang tuh walinya alim. Pura-pura kayak orang biasa, padahal alim. Nah, itu. Nah, itu. Jadi setiap wali pasti alim. Tiap orang alim belum tentu jadi wali. Nah, lalu kan sidin alim besar nih. Lalu sidin ke dunia tasawuf. Lalu sidin mendatangi ke rumah murid. Nah, kalau pandirai apa kabar? Apa guru datang? Di guru ini kabarnya kan di malam masuk surga. Gitu gue. Ulun bila malam ada yang untuk lawang kalau hari orang pemuda ulun bisa kayak orang kasar tempat tua taman, dunia indah, dunia sungainya, pemandangannya, pelayannya, makanan bahan. Nah, maksudnya bang lebar-lebar situ. Bila guring di situ bangunnya tak rumah sudah. Nah, di malam belum alami nak itu luar biasa. Nah, karena aja guru lah aku pasang ikam. Karena ikam bila malam ini ambil orang pulanglah. Bila sampai ke taman tuh kan baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca 3 kali. Gitu gue. Nah, masih keguruan lah. Ya, malam itu datang pulang si kuriernya deh ngambil paket ya lain-lain. Paket. Kamu heran? Iya, kamu ini paket-paketnya lah. Nah, datang ambil. Kita tuangkan aja. Kayak semalam pulang ya. Oke. Belakang. Nah, sampai guys, pokoknya kayak asal kan. Ramah tamah, orang banyak orang yang nyambuti kuringan orang menyurungi makanan di masyarakat. Ingat pesan guru, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan ujakan. Tahambur beratan. Nah, berupa lain ini tahambur. Kayak bangkai nang kayak tampuk angin. Tahambur beratan. Pohonnya rubuh kan hilang sanyaannya. Kadep langsung. Benar apa nih? Ya, soalnya udah ada sampah. Buat tahi-tahi nang kuda kan di situ. Buat nang tulang belulang, untuk membawa sampah. Dapat sini, di situ tempatnya. Buat nang itu kan, junaka itu. Nang kotor-kotor kan, buat setan dari situ. Nah, berarti selama ini matanya tabalik. Nah, tak makan apa kan kira deh, nampak rasa nyaman tadi kan. Itu hoton, apa nih makannya? Guring banyak atau mah? Asal ditilam lampuk guringnya tak. Taman dah kan itu hoton. Maka siangnya atarakannya pulangkan ke rumah nih. Ternyata selama ini aku tertipu. Siang hari datang ke rumah guru. Nah, pada minta ampun, nah, guru menangis si murid tadi kan. Ternyata sapintar-pintarnya murid harus ada misi Pak Guru. Pak Guruan malam yakun lahu syaikun fa syaikuhu syaitan. Siapa kada diisi guru, maka syaitanlah gurunya. Nah, yang tiba-tiba kan isi guru kita. Jadi mengaji jujur ya lah. Nah, jadi guru tuh banyak isi gurunya, sekongannya isi guru karena muridnya. Gak ada apa, artinya kan masa ekongannya guru kan sekandangnya menyetelnya lah. Mungkin kita banyak isi guru tuh kawang bening-bening lah, mana kita bujur ilmunya nih. Nah, bila-bila malah lain seekong nih kan dia bisa nang bermasalah nih ilmunya, itu kan kayak guru sekongkol, besi guru sekongkol besi guru 200. Nah, terhitungnya tak kita sampai 200 si guru lah.
Itu mau mulai tika. Sampai 200 si guru kita ya. Nah, bagus songkuan pada alim besar tapi si guru sampai 200 menurut manakib itu kan. Nah, itu. Artinya bagi contoh bagi kita kan. Nah, maka kita tuh menuntut ilmu mulai kita apa? Lagi kanak balik-balik sampai kita meninggal dunia ke wafat kan. Ya kayak itu. Kayak kita selalu. Lalu akhirnya datanglah ruhaniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawakan baju jubah putih. Padahal masa antara Syekh Saman dengan Syekh Abdul Qadir itu sekitar 500 tahun. Berarti rohnya datang nih. Nah, itu kan Nabi pernah mengisahkan Nabi bila roh itu Nabi bila sudah dicabut kalau naiknya kan makno hendak dibawa ke kubur itu kan ini masih makno nih. Masih apa memantau. Jasadnya ini kan nyampe di jasad ke kubur dah nyampe ke kubur juga memantaunya. Nah, ketika orang hanya membawa jahat ke masjid tuh kan, bila orang baik digesaknya kadimone ayo cepat lagi. Nah, jadi pada lambat tuh serginya tuh. Makanya bila orang bawa ke kemana ke masjid kayak betul kipayah tuh jangan macam-macam lagi, jangan bertele-tele lagi macam-macam apakah bagusnya tuh cepat bawa kubur. Karena bila orang baik ini mah menggesak cepat bawa kubur dia aku mah dang di kubur tuh rame dah jangan. Nah itu kan. Tapi bila orang itu pulang kada baik ujiannya juga kemana aku nih dibawa kemana aku nih aku dah ke kubur tahu di bidang sakit. Nah lalu kusiakan roh itu jar didengar oleh binatang seluruh Tuhan kecuali jin dan manusia. Lalu Nabi jikalau seandainya kedengaran oleh jin dan manusia maka mereka pingsan atau mati. Kenapa? Karena suara roh punya kekuatan yang luar biasa. Kita sebagai manusia ini mana suara roh kita bisa mati, bisa pingsan, kita harus tahan. Karena kekuatan roh itu kekuatan aslinya. Walaupun jasad kita sekarang ada rohnya, tapi ketika sudah berpisah jasad dengan roh, maka roh itu punya kekuatan yang luar biasa. Tidak dikit terkait dengan jasad. Sehingga orang kita mendengar suara roh bisa kita mati atau pingsan kata Nabi. Berarti itu konsekuensi. Nah, bagaimana Syekh Saman ketika ditemui oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ya kalau sidin orang biasa, sidin mungkin sudah meninggal wafatnya atau sidin pingsan. Tapi karena punya kekuatan luar biasa, kalau bertemu dengan rohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu suatu hal yang mungkin sajalah tidak bisa didustakan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun ketika sidin Isra Mi'raj berjumpa dengan roh-roh para Nabi. Nah ketika itu mukjizat bagi Nabi, maka karamat para wali mereka dapat berjumpa dengan roh-roh orang yang telah wafat sama dengan Rasulullah. Nabi mukjizat, wali itu karamat sebenarnya. Nah lalu Syekh Saman kenapa ditemui Syekh Abdul Qadir Jilani? Satu hadis Nabi yang memberikan sebagai dalil atau sebagai alasan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama siapa yang dicintainya. Nah, karena Syekh Saman cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu pula Syekh Abdul Qadir cinta dengan Syekh Saman, maka ditemukan Tuhan. Walaupun sudah berbeda alam. Saya di alam arwah, dalam barzah, saya masih di alam dunia. Nah, itu sebagai luar biasa Allah Ta'ala berikan kepada Syekh Saman Al-Madani. Nah, maka sebagai penutup, Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu dilahirkan pada tahun 1130 Hijriah dan wafat pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1129 Hijriah. Jasad beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, tidak jauh dari makam para ummahatul mukminin atau istri-istri Rasulullah SAW. Meskipun jasad beliau telah bersemayam di dalam tanah, harum perjuangan ilmu dan keberkahannya terus hidup di hati para pecinta Allah hingga hari ini. Para ulama menyebutkan bahwa membaca manaqib beliau disertai tilawah Al-Quran dari kitab Yasin dan surah yang lain, tahlil, salawat dan sedekah, khususnya pada hari wafat beliau menjadi turunnya keberkahan kepada kita semua. Amin. Keluasan rezeki yang halal, amin. Terbukanya hati menuju akhirat, amin. Serta terkabulnya sebagai hajat dunia dan akhirat dengan izin Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menghimpunkan kita bersama para walinya, para salihin, para pecinta Rasulullah SAW dan menjadikan kita memperoleh bagian dari keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. ولقد أشرت لنا بمن أوصى بطيء قلوبة إلى الجنة والله قد أثنى عليه فما يسابي القول منا أو يكون ثنانا لكنه بل في السرائر قد لبادي صبت ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع بفخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي
إلهنا متوسلين بإله تعالى مختاره وحبيبه وصبيه سيد الوجود به الإله هبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا بدعوانا أنت لنا يا ذرنا في هذه الدنيا في أخرانا أصلح لنا أهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى بن على قدم الحبيب خطانا علينا بفضلك طلعة عامة في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وإبالا من والدى من ولانا والمحسنين من أجاب لنا ندانا وذوقك وطريق أوصانا والحاضرين وسعيا في جميعها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقي اسمنا واسمع بفضلك يا سيد معنا وانصر بنا سنة طه في بيت الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلى واسقنا كسلنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسع ختمنا عند الممات واصلح بنا يا رب واجعلنا وابننا في ذلك الفردوس يا رجعنا بالمصطفى صلى الله عليه وآله مع بركة المصطفى أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام اللهم ارزقنا ثباتا في الدين وعافية في الجسد وسلم في العلم ورزقا في الرزق وثباتا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هب لنا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية يا رب العالمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقنا بتقوى الاستقامة وإنا من موجبات الندامة في الحال والمعاني كاسمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم